Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifanir Peterson Popon. NPM saya 12 15 52 01 21 0088. Prodi Informatika, mata kuliah penghantar Teknik Informatika. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer. Saya akan menjelaskan tentang pengertian perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software ini adalah bagian tidak terpisahkan pada sistem komputer sebagai jembatan dengan perangkat keras atau hardware agar komputer bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Sebuah komputer baik PC maupun laptop memiliki dua komponen utama untuk dinamakan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah penyusun fisik dari sebuah komputer seperti mainboard, alat penyimpan atau hard disk, memori sementara atau RAM, keyboard, mouse, dan sebagainya. Berikut fungsi perangkat lunak. Yang pertama yaitu memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Berikut menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang berikut penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Berikut jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Contohnya, software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Yang berikut freeware. Perangkat ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya pengembang software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Contohnya, software freeware adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Berikut free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang berikut shareware. Perangkat lunak ini dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu, biasanya sebagai uji coba, fitur terbatas, dan pengguna dengan waktu terbatas, biasanya 15 atau 30 hari. Berikut malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak, sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Contoh malware adalah spyware, perangkat lunak pengintai, adware, perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, virus komputer, dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. Yang berikut open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, tingkatan yang disebarluaskan. Contoh, perangkat lunak ini adalah Linux yang berfungsi setara dengan Microsoft Windows. Yang berikut macam-macam perangkat lunak. Yang pertama perangkat lunak sistem operasi, yang kedua perangkat lunak aplikasi, yang ketiga perangkat lunak pemrograman. Terdapat 3 level bahasa pemrograman, yakni yang pertama bahasa tingkat rendah. Bahasa ini juga disebut sebagai bahasa mesin, di mana pengkodeannya menggunakan angka 0 dan 1. Yang kedua bahasa tingkat tinggi. Pengkodean bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris. Beberapa contohnya seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu Basic, COBOL, Fortran, dan lain-lain. Yang ketiga, bahasa generasi keempat. Bahasa ini berfokus terhadap objek atau yang dikenal dengan Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya adalah Delphi, Visual Basic, dan Visual C++. Berikut contoh perangkat lunak. Perangkat lunak menjadi suatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan produktivitas kerja. Terdapat banyak kategori software yang digunakan sesuai dengan
fungsi dan kebutuhan pengguna. Berikut beberapa contoh software yang sering digunakan. 1. Software sistem, 2. Software browser, 3. Microsoft Office.